Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Aini dengan NPM 2317051021. Saya Adila Nurul Hidayah dengan NPM 2317051034. Saya Maura Helena dengan NPM 2317051105. Saya Wiranti Oktavini Tadwin dengan NPM 2317051088. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video kesimpulan mengenai 12 teori etika. Selamat menonton! Kesimpulan dari teori relativisme adalah bahwa standar moral dan nilai-nilai etika adalah relatif terhadap budaya, waktu, atau individu. Artinya, apa yang dianggap baik atau buruk dapat berbeda-beda dalam konteks yang berbeda. Ini berarti tidak ada standar moral universal yang berlaku untuk semua orang dan situasi. Namun, ini juga dapat berpengaruh pada beberapa implikasi yang kompleks, seperti ketidaksepakatan moral dan sulitnya mengatasi perbedaan etika antar budaya. Pemahaman dan penerapan teori ini dapat sangat bervariasi tergantung pada pandangan individu terhadap etika. Kesimpulan dari teori egoisme adalah bahwa individu seharusnya bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri sebagai prinsip moral utama. Dalam konteks ini, kebaikan sendiri menjadi prioritas utama, dan individu diharapkan untuk membuat keputusan yang paling menguntungkan diri mereka sendiri. Ini menekankan bahwa individu memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan dan kepentingan pribadi mereka. Meskipun pandangan ini dapat memberikan insentif untuk pencapaian dan mandiri, juga dapat memunculkan masalah moral terkait dengan pengabaian terhadap kepentingan orang lain dan dampak negatif kepada masyarakat secara keseluruhan jika diambil terlalu jauh. Kesimpulan dari teori utilitarianisme adalah bahwa tindakan moral yang baik adalah tindakan yang menghasilkan keseluruhan kebahagiaan atau kesejahteraan yang maksimal bagi sebagian besar orang. Dalam konteks ini, prinsip moral yang paling penting adalah mencapai kebaikan bersama atau utilitas bersama. Kesimpulan ini mengimplikasikan bahwa dalam membuat keputusan etis, kita harus mempertimbangkan dampak tindakan tersebut pada kebahagiaan dan penderitaan semua individu yang terlibat. Namun, perlu diingat bahwa teori utilitarisme dapat memiliki implikasi etis yang kompleks dan memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mengukur dan menilai kebahagiaan, serta bagaimana mengatasi hak individu yang mungkin bertentangan dengan kebahagiaan bersama. Kesimpulan ini juga memberikan panduan praktis untuk pengambilan keputusan etis dengan fokus pada akibat tindakan tersebut. Kesimpulan dari teori deontologi adalah menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi kewajiban. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Kesimpulan dari teori hak adalah suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik apabila sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Dikatakan bahwa teori hak merupakan aspek dari teori deontologi, tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Kesimpulan dari teori keutamaan adalah memandang cara orang bersikap, seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkannya bersikap baik secara moral. Kesimpulan dari teori libertarianisme. Kesimpulan dari teori ini adalah bahwa individu mempunyai hak-hak dasar yang meliputi hak atas kebebasan pribadi, hak atas kepemilikan pribadi, dan hak untuk mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Teori ini menekan pentingnya kebebasan individu, otonomi, dan pasar bebas untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun penting juga untuk diingat bahwa penerapan teori ini adalah praktiknya dapat menimbulkan kontroversi, terutama mengenai peran pemerintah dalam menjaga keadilan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat. Kesimpulan dari teori ethical egoisme. Kesimpulan dari teori ini adalah apabila ada tindakan yang menguntungkan orang lain, maka keuntungan bagi orang lain ini bukanlah alasan yang membuat tindakan itu benar. Yang membuat tindakan itu benar adalah kenyataan bahwa tindakan itu menguntungkan diri sendiri. Kesimpulan dari teori eksistensialisme. Kesimpulan dari teori ini adalah manusia mempunyai kebebasan untuk menciptakan makna dalam hidupnya. Namun, ia juga harus menghadapi tanggung jawab dan pertanyaan yang mendalam tentang keberadaan dan nilai-nilai pribadinya. Kesimpulan dari teori teonom ini bersumber dari atau terkait dengan kehendak ilahi, seperti ajaran Tuhan atau kekuatan spiritual. Dalam teori ini, tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan sejalan atau tidaknya dengan kehendak Tuhan. Banyak berkaitan dengan pandangan agama tertentu dan mendasarkan moralitas pada perintah ilahi.
contohnya termasuk perbuatan baik, meskipun erat kaitannya dengan agama. Ada pula contoh-contoh dalam konteks non-agama yang mengikuti prinsip moral serupa. Kesimpulan dari teori konsekuensialisme adalah tindakan yang benar secara moral atau kelalaian dari tindakan adalah tindakan yang akan menghasilkan hasil atau konsekuensi yang baik. Konsekuensialisme menekankan tindakan yang menghasilkan konsekuensi baik atau manfaat maksimum, sering terkait dengan utilitarianisme. Namun, ada pandangan bahwa konsekuensialisme dan deontologis dapat bersatu dalam beberapa situasi. Dan teori ini telah diterapkan pada isu-isu seperti hak kekayaan intelektual, pendekatan etika yang menilai moralitas berdasarkan hasil tindakan. Meskipun kadang-kadang kompleksitas etika memunculkan pemikiran campuran antara berbagai pendekatan. Kesimpulan teori intuisionisme. Teori ini berusaha memecahkan dilema-dilema etis dengan berpijak pada intuisi, yaitu kemungkinan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui secara langsung apakah sesuatu baik atau buruk. Dengan demikian, seorang intuisionis mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk berdasarkan perasaan moralnya, bukan berdasarkan situasi, kewajiban, atau hak. Dengan intuisi, kita dapat meramalkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, tetapi kita tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusan tersebut karena kita tidak dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan. Sekian video dari kami. Apabila kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.